Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu wa ba'd. Faqala Allah ta'ala wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang berbahagia, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita untuk duduk sejenak bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menambah ilmu dan pemahaman kita tentang Islam, tentang agama, tentang Quran. Yang mudah-mudahan dari sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebaikan-kebaikan, amin. Tafsir yang akan kita sampaikan adalah tafsir tematik. Jadi pendekatannya adalah pendekatan tema, bukan pendekatan urutan ayat per ayat. Tema tafsir tematik yang akan kita sampaikan adalah tentang kaifa naj'alul hayata ibadatan. Bagaimana kita menjadikan hidup ibadah. Bagaimana kita menjadikan seluruh hidup kita sebagai ibadah atau bernilai ibadah. Tema ini landasannya adalah surat Adz-Dzariyat ayat 56 ketika Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Sebagian ulama menafsirkan illa liya'budun ay illa liyuwahhiduni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkanku atau beribadah kepadaku dengan mentauhidkanku. Dan ayat ini diperkuat dengan ayat dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah manusia diperintahkan kecuali untuk beribadah mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas atau dengan mengikhlaskan ibadahnya atau agamanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini bisa menjadi tafsir ayat 56 surat Adz-Dzariyat tentang illa liya'buduni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maknanya tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengikhlaskan ibadah kepadaku atau mentauhidkanku di dalam ibadah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Berarti sejatinya hidup kita itu sesungguhnya harus ibadah. Karena itulah al-hadaful asasi, tujuan utama Allah mengadakan kita. Kita tidak diadakan kecuali untuk itu. Maka seluruh aktivitas kita sebisa mungkin benar-benar kita lakukan dalam rangka menuju tujuan itu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jamaah sekalian, faktanya kalau kita lihat, kita hitung-hitung aktivitas kita dalam hidup ini, lebih banyak ibadah apa duniawinya? Lebih banyak aktivitas ukhrawi apa aktivitas duniawinya? Duniawi kelihatannya. Coba kita mulai dari bangun tidur. Tidur kita berapa jam, Pak? Normalnya 8 jam lah tidur yang sehat. Berarti 8 jam itu berapa persen hidup, Pak? Sepertiga hidup kita untuk tidur. Hukum asal tidur itu mubah, bukan ibadah hukum asalnya. Pada dasarnya tidur itu adalah perkara mubah. Meskipun bisa juga jadi ibadah, tapi umumnya
hukum asalnya, prinsipnya tidur itu adalah mubah, perkara duniawi. Belum lagi makan. Bapak butuh berapa menit atau berapa jam untuk makan? Setengah jam makan. Setengah jam makan. Habis makan biasanya tradisi orang kita, Pak, langsung aktivitas atau ibadah apa? Laya-laya dulu, Pak. Laya-laya dulu. Buka handphone dulu. Berapa menit, Pak? Bisa sejam. Makan dengan rentetannya sejam. Berarti ditambah 9 jam dari tidurnya tadi. Makan 9. Makannya berapa kali orang Indonesia? 3 kali. Itu yang normal, Pak. Ada istilah makan itu mindo kalau orang Jawa. Mindo itu makan siang kedua atau makan malam kedua. Nah, itu mindo. Mindo siang, mindo malam. Kalau makan normalnya jam 12 itu, nanti lapar jam 3 makan lagi, itu namanya mindo. Itu ada. Di kampung saya begitu orang. Malam juga demikian. Makan jam 6, jam 9 lapar, makan lagi mindo. Ditambah itu berapa coba? Berapa waktu yang kita ambil untuk perkara duniawi saja, bukan ibadah. Belum lagi hobi-hobi yang kita lakukan. Hobinya apa aja, Pak? Kalau hobinya olahraga bagus. Kalau hobinya mancing, Pak, apa manfaatnya mancing, Pak? Hah? Olahraga sehat. Kalau mancing apa, Pak? Mancing apa coba? Duniawi. Ya. Hobi ngerumpi, ngobrol, ya. Hobi masak, ya. Dunia. Kalau kita hitung ternyata banyak duniawinya daripada ibadahnya. Tapi boleh enggak sih, sebelum kita bicara tentang bagaimana menjadikan hidup kita seluruhnya ibadah, boleh enggak orang itu sibuk dengan perkara duniawi? Boleh. Nggak ada larangan, karena Allah juga memerintahkan kita untuk tidak melupakan bagian dari dunia. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah di dalam karunia Allah yang diberikan kepadamu kehidupan akhirat. Tapi wala tansa, jangan lupakan nasibaka minad dunya, bagianmu dari dunia. Nggak apa-apa kamu ambil dunia. Dan dalam Islam itu kita diajarkan wasatiyah, pertengahan ibadah, tapi juga mengambil bagian daripada dunia. Kebutuhan fisik kita penuhi, tidak hanya kebutuhan ruh saja. Maka Rasulullah SAW ketika ada 3 orang sahabat yang ketika itu bertanya kepada istri-istri Nabi tentang bagaimana ibadahnya Nabi, mereka pengen tahu. Ibadahnya Nabi itu kan ternyata tidak seperti yang dipersepsikan oleh mereka bertiga. Mereka mengiranya ibadahnya Nabi itu luar biasa, full, dalam sehari itu ibadah semua, sholat semua, puasa semua. Karena beliau adalah Nabi yang dijamin masuk surga, dosanya diampuni, yang lalu maupun yang akan datang diampuni. Jaminan, belum dilakukan, kalau dilakukan, kalau terjadi sudah diampuni, ada jaminan diampuni. Tidak seperti kita yang lalu belum ada jaminan diampuni, apalagi yang akan datang. Ini pasti ibadahnya luar biasa manusia seperti ini. Maka mereka bertanya kepada istri-istri Nabi, bagaimana ibadahnya Nabi? Ternyata setelah dijelaskan ibadahnya Nabi, mereka taqalluha, menganggap kok cuma segitu ibadahnya Nabi, kok sedikit. Karena Nabi seimbang. Nabi dalam ibadah itu seimbang, antara akhirat dan dunia seimbang. Maka salah seorang dari 3 orang itu bertekad, berikrar dengan mengatakan, mulai hari ini aku mulaila wala anam, aku akan tidur, aku akan qiyamul lail dan tidak tidur. Pokoknya semalam suntuk, qiyamul lail aja, nggak ada tidurnya, nggak ada istirahatnya. Nah, habis isya qiyamul lail terus sampai pagi.
Yang kedua mengatakan asumu wala uftir, aku mulai sekarang akan berpuasa terus dan tidak berbuka. Atau puasa sepanjang masa, malamnya berbuka tapi puasanya sepanjang masa. Atau puasa tanpa berbuka, puasa wisol namanya. Dan tentu itu dilarang. Yang ketiga, wala atazawwaju nisa, aku tidak akan menikahi wanita. Aku nggak akan menikah karena menikah itu identik dengan nafsu syahwat. Melupakan zikrullah, melupakan ibadah. Aku nggak mau nikah, aku mau ibadah terus. Aku mau hidupku seluruhnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Aku nggak mau dilupakan dengan hal yang sifatnya duniawi, nggak mau nikah. Maka ketika Rasulullah mengetahui itu, mengetahui tekad 3 orang itu yang ingin mengisi hidupnya dengan ibadah terus itu, nggak ada dunianya, diingkari oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, "Inni la akhsyakum lillahi wa atqakum." Aku adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah. Tapi meskipun demikian, aku mulaila wa anam. Aku qiyamul lail tapi tidur juga, ada istirahatnya. Asumu wa uftir, aku puasa tapi berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan aku pun menikahi wanita. Jadi ibadahnya Nabi seimbang. Beliau mengambil akhirat tapi juga tidak melupakan dunia. Dalam riwayat lain, sesungguhnya bagi fisikmu itu ada hak yang harus kamu tunaikan. Keluargamu, anak-anakmu juga punya hak yang harus kamu tunaikan, hak-hak mereka itu. Maka kamu harus cari nafkah, kata Rasulullah, untuk menghidupi keluarga. Gak semuanya hidup kamu isi dengan ibadah, gak boleh ya. Dulu ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW namanya Abu Darda. Abu Darda ini orang Ansor, dipersaudarakan oleh Nabi dengan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu muhajirin yang penduduk Mekah pindah ke Madinah. Dan persaudaraan orang-orang saat itu luar biasa kuat. Abu Darda itu ibadahnya luar biasa, sampai melalaikan dunia. Maka datanglah Salman Al-Farisi untuk meluruskan itu, bahwa apa yang dilakukan oleh Abu Darda itu tidak benar. Ibadah-ibadah, tapi juga jangan melupakan dunia. Jadi Salman Al-Farisi ketika bertamu ke rumahnya Abu Darda, itu mendapatkan istri Abu Darda itu mutabaddilah. Mutabaddilah itu dalam kondisi nggak siap, seperti baru masak. Pakaiannya juga pakaian seperti layaknya seorang wanita yang sedang kerja di rumah, nggak siap menghadapi suami, apalagi menghadapi tamu. Kondisi yang awut-awutan. Maka ditanya oleh Salman Al-Farisi, kenapa engkau demikian? Akhuka Abu Darda laisa lahu hajah fid dunya. Saudaramu Abu Darda itu nggak butuh dunia. Ngapain aku harus dandan? Dia nggak butuh dunia. Dan kelihatannya jarang disentuh. Maka datanglah Abu Darda ngasih hidangan kepada Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi mengatakan, sebelum makan, aku nggak makan sebelum kamu moka, sebelum kamu batalin puasamu. Salman tahu kalau Abu Darda sedang puasa, karena seperti itu biasanya, puasa terus, nggak nyentuh istrinya. Aku nggak makan sebelum kamu berbuka, kamu batalin puasamu. Maka dibatalin puasanya. Abu Darda batalin puasanya, baru Salman Al-Farisi makan. Dan qiyamul lailnya Abu Darda itu nggak tidur, qiyamul lail. Maka ketika malam Abu Salman pengen tahu bagaimana qiyamul lailnya Abu Darda, dia nginep di rumahnya. Malam pertama dia melihat Abu Darda belum tidur udah mau qiyamul lail, diseret oleh Salman Al-Farisi. Entar dulu, tidur dulu baru qiyamul lail. Tidur baru sebentar, bangun lagi, mau qiyamul lail, diseret lagi. Dan begitu seterusnya sampai tinggal sepertiga malam akhir.
dia bangun dibiarin oleh Salman karena memang itu mestinya umumnya dan waktu yang paling baik dalam qiyamul sepertiga malam terakhir setelah tidur. Itu kondisi fisik kuat dan fresh, dibiarkan oleh Salman Al-Farisi beliau qiyamul lail. Salman Al-Farisi sahabat Rasulullah SAW, sahabat adalah generasi terbaik, cara beribadahnya juga cara beribadah yang terbaik. Caranya adalah apa? Seimbang. Kalau qiyamul lail tidur juga, bukan qiyamul lail terus gak ada tidurnya setiap hari. Jadi boleh sibuk dengan urusan dunia, boleh. Suatu ketika di dalam hadis yang sahih diceritakan, hadis Ka'ab bin Ajurah, bahwa Nabi suatu ketika kumpul dengan sahabat-sahabat. Tiba-tiba lewat orang yang sedang kerja. Mungkin kalau sekarang itu seorang kuli yang sedang mikul barang berat lewat. Maka sahabat-sahabat bergumam, seandainya saja orang itu melakukan itu fisabilillah di jalan Allah. Kalau di jalan Allah pasti dapat pahala banyak itu. Jadi pikiran sebagian sahabat terkait dengan dunia itu juga ada yang salah. Persepsi mereka bahwa orang bekerja itu murni dunia, belum tentu. Maka diingkari oleh Rasulullah. Emangnya fisabilillah itu hanya orang yang perang? Emangnya fisabilillah itu hanya orang yang sholat, orang yang ibadah-ibadah mahdhah? Dia itu kalau melakukan itu, bekerja dengan getol seperti itu, kerja keras seperti itu, niatnya karena Allah, ibadah fisabilillah juga. Maka boleh, kerja keras itu boleh. Kerja keras boleh, cari duit getol juga boleh. Nggak ada larangan di dalam Islam. Tidak melanggar wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak melanggar, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dulu sahabat-sahabat Rasulullah SAW sebelum disyariatkannya haji, mereka itu biasa berdagang. Dan ada 3 pasar yang terkenal di Mekah, yaitu pasar Dzul Majas, Majinnah, dan Uqats. Itu terkenal dan sampai sekarang diabadikan untuk nama jalan. Ketika disyariatkan haji, mulai ada syariat haji, mereka itu menutup semua pasar-pasar. Yang biasanya kerja keras di pasar, semangat dagang, buka warung, begitu musim haji ditutup semua. Dan mereka melarang orang-orang untuk buka warung, buka dagangan. Nggak boleh buka lapak di musim haji. Mereka takut itu mengotori ibadah hajinya. Karena bekerja, berdagang itu hanya duniawi. Itu yang difahami oleh sebagian sahabat saat itu. Maka sampai turun ayat laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum dalam surat Al-Baqarah. Tidak mengapa, tidak dosa atas kalian mencari karunia Allah. Kata karunia Allah di sini ditafsirkan oleh ulama tafsir at-tijarah. Tidak ada dosa bagi kalian untuk berdagang di musim haji. Maka nggak apa-apa. Orang berangkat haji sambil bawa dagangan, boleh nggak Pak? Boleh, tidak merusak hajinya. Dagang duniawi, haji ukhrawi, nggak apa-apa, tidak mengotori. Apalagi kalau dagangnya diniatkan karena Allah, ibadah juga, ukhrawi juga jadinya. Apalagi musim haji itu musim dagang. Bapak lihat itu ketika Bapak haji atau umroh itu luar biasa. Jualan apa aja laku. Jualan apa aja laku Pak. Di pelataran Masjid Nabawi kalau kita keluar pintu utama itu orang dagang semua. Gelar tikar dagangan, banyakkan orang-orang hitam itu. Padahal yang didagangkan ya, made in China Pak. Ada yang made in Indonesia bahkan. Pernah nggak nemu Pak made in Indonesia? Tapi dibeli oleh orang Indonesia juga. Saking luar biasanya suasana jual beli itu. Orang merasa kayak sakral dapat oleh-oleh atau beli oleh-olehnya di sana. Sampai made in China, made in Indonesia dibeli juga, padahal bisa juga beli di Indonesia. Ini musim dagang, meningkatkan ekonomi masyarakat. Jadi tidak apa-apa.
Maka ayat ini laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum, bantahan kuat terhadap orang-orang yang takut melakukan amal duniawi nanti bisa mengotori ibadahnya. Tidak mengapa mengambil dunia. Jadi para sahabat Rasulullah SAW juga banyak yang mencampur antara perkara dunia dan akhirat, seimbang mereka. Abu Bakar misalkan, Abu Bakar itu ahli ibadah tentu dan orang terbaik, manusia terbaik setelah Rasul. Manusia terbaik setelah Rasul Abu Bakar, itu jelas dalam riwayat dan dikatakan oleh sahabat Ali. Manusia terbaik setelah Rasul adalah Abu Bakar. Abu Bakar ahli ibadah. Ternyata Abu Bakar juga getol melakukan aktivitas duniawinya, cari duitnya itu getol. Abu Bakar begitu diangkat jadi khalifah, malamnya, besoknya pagi setelah subuh mikul dagangan, dagang kain beliau, sampai para sahabat itu risih. Umar risih ketika melihat Umar itu. Wahai Abu Bakar, kenapa engkau masih dagang? Bukankah engkau telah diangkat sebagai khalifah? Kami sudah memberi engkau gaji harian. Gaji hariannya itu seharga separuh kambing dalam satu riwayat. Kalau kambing sekarang di Arab itu seekornya katakanlah 1.000 paling murah, atau 1.000 lah kurang lebih. Ya, berarti separuhnya 500 rial. 500 rial kali 15 hari 30 hari. 500 rial kali 30 hari berarti 15.000 rial. 15.000 kalau dikonversi ke Indonesia kali 4.000. 4.000 kali 15.000 berapa juta, Pak? Itu sebenarnya sudah banyak itu. Tapi nggak cukup bagi Abu Bakar. Nggak cukup, makanya dia tetap berdagang. Kenapa kalian melarang aku berdagang? Istriku, anakku makan apa? Bukan berarti beliau boros, tapi kebutuhan beliau banyak dan besar. Beliau tidak hanya menghidupi keluarganya, tapi orang-orang miskin yang ada di kampung-kampung itu dihidupi oleh Abu Bakar selama ini. Jadi Abu Bakar sebelum jadi khalifah, sebelum diangkat sebagai khalifah, sebagai presiden pemerintahan Islam, itu kaya raya, Pak. Bisnis bebas karena nggak jadi khalifah. Kaya raya. Begitu diangkat jadi khalifah jadi miskin. Diangkat jadi pemimpin jadi miskin. Kebalikan zaman sekarang. Zaman sekarang sebelum jadi pemimpin miskin, begitu diangkat jadi pemimpin kaya raya. Kaya dadak. Laporan keuangannya tiba-tiba naik. Abu Bakar malah miskin, makanya dia harus berdagang saat jadi khalifah. Nggak cukup hanya dengan gaji itu. Jadi Abu Bakar dagang dan kaya jadinya. Kaya raya. Sehingga ketika hijrah itu beliau membawa harta yang banyak. Sampai ditanya oleh Rasulullah, kok kamu bawa banyak sekali? Yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu apa? Kata Abu Bakar, abqaitu lahumullah wa rasulahu. Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Yang kemudian jadikan dalil sebagian orang, berarti infak itu harus 100%. Kalau punya mobil satu ya diinfakkan mobilnya, punya rumah satu ya diinfakkan rumahnya. Ya nggak begitu juga. Itu memahami secara tekstual saja tentang riwayat itu. Jadi intinya Abu Bakar kaya raya karena bekerja keras, nggak apa-apa. Umar juga demikian, kaya. Umar itu rajin ngaji, datang ke masjid taklimnya Nabi di Masjid Nabawi itu rajin. Tapi rajin dagang juga. Tidak ada pekerjaan yang lebih aku sukai setelah jihad selain at-tijarah, selain bisnis, selain berdagang, kata beliau. Jadi cinta dagang dia. Dagang itu duniawi. Dilakukan oleh Umar. Tidak mengotori ibadah. Tidak mengotori ibadah. Saking rajinnya Umar ngaji, tapi juga nggak melupakan dagang. Umar itu yakin nggak ada ilmu yang luput dari dia. Tidak ada ilmu yang diajarkan oleh Nabi yang luput dari dia. Pasti semua ilmu dia tahu. Semua ilmu yang diajarkan Nabi, semua sunnah yang diajarkan Nabi dia pasti tahu. Karena beliau aktif. Meskipun getol dagang. Sampai-sampai satu ketika
Abu Musa al-Asy'ari ngetok pintunya Umar, salam minta dibukakan, nggak dibukain. 3 kali salam nggak dibukain. Lalu Abu Musa al-Asy'ari pergi. Umar nggak bisa bukain karena sedang sibuk. Setelah itu Umar buka pintu, bertanya kepada orang, siapa tadi yang ada di depan rumahku yang ngetok pintu, yang minta izin minta masuk? Abu Musa al-Asy'ari. Beliau minta orang itu menyusul Abu Musa al-Asy'ari untuk datang. Lalu didatangkanlah Abu Musa al-Asy'ari. Wahai Abu Musa al-Asy'ari, kenapa kamu nggak tunggu aku sampai aku bukain pintu? Kenapa nggak nunggu di depan pintu sampai aku bukain? Kata Abu Musa al-Asy'ari, enggak, karena itulah ilmu yang diajarkan Nabi kepadaku, sunnah yang diajarkan Nabi kepadaku. Kalau orang minta izin masuk rumah orang, nggak dibukain, sudah 3 kali minta izin, salam 3 kali minta izin untuk masuk, nggak dibukain, jangan nunggu, pergi dulu. Setelah beberapa lama datang lagi minta izin. Itu sunnah yang diajarkan Nabi. Tapi Umar nggak percaya, karena Umar itu merasa yakin nggak ada ilmu, nggak ada sunnah yang diajarkan Nabi kecuali dia tahu. Nggak percaya aku ada sunnah seperti itu. Aku nggak percaya sebelum kamu mendatangkan saksi. Maka bersaksilah Abu Sa'id Al-Khudri yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Wahai Umar, betul Rasulullah mengajarkan adab minta izin masuk rumah orang seperti itu. Kalau sudah minta izin 3 kali, salam 3 kali nggak dibukain, maka pergi, jangan nunggu di depan pintu. Baru Umar percaya. Jadi ada yang luput memang. Terkadang Umar harus sibuk, sibuk dagang atau sibuk dengan urusan dunia, sehingga absen mungkin sekali 2 kali dari majelis ilmunya Nabi Muhammad SAW. Dia gabungkan amal ukhrawi majelis ta'lim, tapi juga dagang Umar itu. Tidak masalah. Dan Umar adalah termasuk sahabat Rasulullah SAW. Dan bahkan bekerja cari nafkah itu dianjurkan di dalam Islam. Rasulullah mengatakan dalam hadis, la yahtatiba ahadukum hazmatan ala dhahrihi, sesungguhnya jika salah seorang dari kalian itu mencari kayu bakar ke hutan, lalu dipikul di punggungnya, lalu dia jual ke pasar, jauh itu lebih baik daripada meminta-minta orang dikasih ataupun tidak dikasih. Maka Islam menganjurkan orang untuk bekerja. Islam menganjurkan manusia untuk cari nafkah, melakukan aktivitas-aktivitas duniawi untuk menopang aktivitas ukhrawinya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita menjadikan hidup kita itu ibadah? Setelah kita tahu bahwa ternyata mayoritas aktivitas kita itu adalah duniawi. Bagaimana biar sesuai dengan tujuan hidup? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sehingga semua aktivitas kita adalah ukhrawi atau ibadah. Syaratnya 2. Yang pertama adalah al-ikhlas. Ikhlas karena Allah di dalam melakukan amal. Dan yang kedua adalah qasdul ibadah, menyengaja beribadah dengan amal duniawi. Menyengaja beribadah dengan amal duniawi. Kemudian ikhlas karena Allah, maka dengan begitu amal duniawinya dinilai ibadah dan dapat pahala. Menyengaja ibadah ini penting. Bapak meskipun melakukan sholat, tapi kalau nggak ada menyengaja sholatnya untuk ibadah, dihitung ibadah nggak Pak? Nggak dihitung, hanya gerakan. Bapak nggak makan, nggak minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi nggak niat ibadah puasa, nggak menyengaja ibadah puasa, dihitung ibadah puasa nggak? Tidak. Tidak dihitung ibadah puasa. Bapak duduk di masjid, nggak ada niat menyengaja ibadah iktikaf, dihitung ibadah nggak? Dihitung ibadah iktikaf nggak? Enggak, meskipun duduk. Harus ada menyengaja dalam hati niat ibadah iktikaf. Kalau tidak, nggak dihitung ibadah. Dan dihitung ibadah belum tentu diterima dapat pahala. Harus ada syarat lain, yaitu ikhlas karena Allah. Saya duduk niat ibadah nih, iktikaf, tapi tidak ikhlas. Pengen dilihat orang biar, wah ini rajin iktikaf, wah ini ahli ibadah, orang masjid ini. Nggak dapat pahala. Meskipun
secara teori sah ibadah itikafnya, tapi tidak diterima karena nggak ikhlas. Maka menyengaja ibadah penting agar amal kita dihitung ibadah, tapi penting juga ikhlas lagi, biar ibadah kita diterima dan dapat pahala. Jadi antara sah dan diterima itu beda. Antara sah dan diterima beda. Bapak duduk di masjid, niat ibadah itikaf, benar Bapak duduk di masjid, sah sebagai itikaf. Tapi apakah diterima oleh Allah? Belum tentu kalau dia tidak ikhlas. Kalau ikhlas baru diterima oleh Allah. Ini pentingnya ikhlas, mentauhidkan Allah. Makanya sebagian ulama tafsir menafsirkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkanku. Ditafsiri seperti itu. Mengikhlaskan ibadah untukku. Ya. Bapak misalkan lagi junub. Mandi junub itu gimana Pak? Kan nyiram air ke seluruh badan. Baik. Bapak dalam kondisi junub, lalu ada kolam renang. Bapak jegur, nyelem, berendam, nyelam di air. Lalu keluar, basah semuanya. Suci nggak? Sudah suci nggak Pak dari junub? Otomatis langsung suci dari junub? Kan yang paling penting mandi junub itu basah semua yang penting. Begitu kita nyelam ke kolam renang, keluar basah semua. Udah dihitung mandi junub belum? Belum. Sebelum dua hal. Menyengaja ibadah bersuci mandi junub dulu. Yang kedua ikhlas karena Allah. Kalau hanya menyengaja saja sah sebagai orang yang suci dari junub. Tapi apakah dapat pahala? Nah, itu tergantung ikhlasnya. Diterima oleh Allah apa tidak, itu ikhlas. Bapak jalan ke masjid, Bapak rumahnya jauh pojok komplek, tapi milih jalan, nggak mau naik motor atau naik sepeda, biar setiap langkahnya lebih banyak pahalanya. Atau rumahnya jauh, nggak mau pindah lebih dekat masjid, karena kalau rumah jauh semakin semakin banyak pahalanya. Seperti dulu ada sahabat Rasulullah mau pindah ke masjid dekat Masjid Nabawi, dilarang Rasul, nggak usah pindah. Semakin jauh kamu semakin banyak pahalanya, setiap langkah itu dihitung pahala. Bapak ke masjid dari rumahnya jauh ke masjid, jalan kaki ke masjid. Bapak jalan kaki ke masjid jauh-jauh, dapat pahala nggak? Otomatis dapat pahala nggak? Belum tentu. Terkadang orang jalan kaki niatnya bukan dapat pahala sebagai orang jalan ke masjid, tapi sekedar niat mau diet. Aku mau diet, ya nggak dapat pahala. Bukan ingin dapat pahala jalan kakinya, belum tentu. Harus ada qasdul ibadah, menyengaja ibadah jalan ke masjid biar setiap langkah dihitung pahala. Ada niat itu, baru dihitung dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyengaja ibadah, dan kedua adalah ikhlas. Dalilnya adalah innamal a'malu binniyat. Itu dalil ikhlas. Sesungguhnya amal itu diterima tidaknya tergantung niat. Wa innamal likulli imrin ma nawa, dan setiap orang itu sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya dalam melakukan amal itu dunia, ya dapat dunia. Kalau niatnya ibadah, ya dihitung ibadah. Jadi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi gampang menjadikan amal dunia kita jadi ibadah, itu gampang. Menyengaja ibadah, dan yang kedua adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah semua amal dengan niat dan menyengaja niat ibadah dan ikhlas karena Allah menjadikan amal itu ibadah, amal duniawi itu ibadah? Amal dibagi menjadi 3. Ada amal taat, ada amal mubah, ada amal maksiat. Kalau amal ketaatan seperti sholat, puasa, duduk di masjid, datang ke majelis ilmu, majelis taklim, ini amal taat. Kalau amal taat, maka niat itu bisa mempengaruhi menjadi ibadah. Amal taat pun butuh niat. Karena tidak semua orang melakukan secara zahir amal taat itu niatnya untuk ibadah. Duduk di masjid kalau tidak niat ibadah, ya tidak dihitung ibadah. Maka amal ketaatan, niat
menyengaja ibadah bisa menjadikan amal itu jadi ibadah. Yang kedua, amal mubah. Amal bukan amal ketaatan, dia mubah saja. Amal mubah seperti tidur, makan, minum, olahraga. Ini amal-amal mubah. Apakah bisa berubah jadi ibadah? Bisa. Syaratnya adalah menyengaja ibadah dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat pahala. Dalilnya tadi dan dalil lain adalah hadis Nabi, fi bud'i ahadikum shadaqah. Di dalam kemaluan salah seorang dari kalian itu ada sedekah. Maksudnya apa? Ini kiasan. Maksudnya Nabi adalah ketika orang mencampuri pasangannya, maka di dalam mencampuri pasangan itu ada sedekah, ibadah. Dia niat untuk beribadah kepada Allah, menjauhkan dirinya dan pasangannya dari maksiat dan ikhlas karena Allah, maka dihitung pahala. Padahal masalah seksual itu adalah perkara yang paling identik dengan dunia karena dia itu syahwat. Rasulullah mencontohkan dengan perkara syahwat. Perkara syahwat saja kalau niatnya ibadah jadi ibadah, apalagi perkara yang lain. Maka ini jadikan dalil bahwa perkara duniawi mubah itu bisa jadi ibadah jika kita menyengaja melakukan itu untuk ibadah karena Allah dan niat ikhlas karena Allah. Orang tidur niat menyengaja ibadah dengan tidurnya, ikhlas karena Allah, dengan tidur biar aku segar, fisik kuat, bisa beribadah karena Allah, dihitung ibadah dan dapat pahala. Makan juga demikian, jangan sekedar makan biar kenyang, tapi kita makan biar lebih kuat untuk sholat, biar lebih kuat untuk beribadah kepada Allah, biar lebih kuat untuk mencari nafkah, menjalankan kewajiban dalam keluarga. Menyengaja beribadah dengan itu dan ikhlaskan Allah, dapat pahala. Maka kita berangkat ke kantor, ke pasar, dari rumah pagi-pagi sampai pulang, ibadah semua, dihitung ibadah itu. Semuanya pahala itu dan semuanya dihitung ibadah. Maka wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ini. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dengan perkara dunia pun bisa beribadah. Adapun perkara maksiat, amal maksiat, apakah bisa jadi ibadah? Amal maksiat, amal dosa, apakah bisa dengan niat baik, niat beribadah dan ikhlas karena Allah jadi amal baik? Tidak bisa. Kalau amalnya amal maksiat nggak bisa berubah jadi ibadah. Yang bisa adalah amal taat dan amal mubah. Tapi kalau amal maksiat nggak bisa. Orang judi, dia kalah ngasih uang kepada yang menang, dia ikhlas karena Allah, ikhlas ibadah membantu temannya yang menang. Judi jadi halal nggak Pak? Enggak. Riba, orang hutang 1 juta disuruh balikin 1.200.000, dia kasih 200.000. Riba. Niatnya ibadah membantu orang yang ngasih hutang dengan keuntungan 200.000. Ikhlas karena Allah, ribanya jadi halal nggak? Tidak. Ada orang punya harta dari korupsi, dipakai untuk bangun masjid biar jadi halal. Jadi halal nggak Pak? Tidak. Korupsinya nggak jadi halal. Atau cuci uang korupsi dengan umroh tiap bulan biar korupsinya meskipun jalan terus jadi halal dengan umrohnya. Jadi halal nggak Pak? Tidak juga. Amal maksiat nggak bisa dengan niat menyengaja ibadah jadi ibadah atau jadi baik, tidak bisa. Ingin menyenangkan saudaranya, bikin cerita-cerita bohong biar orang tertawa, senang. Bikin cerita. Niat menyenangkan saudara kan bisa jadi ibadah sebenarnya. Menyenangkan saudara itu ibadah kalau diniatkan ibadah dan ikhlas karena Allah. Tapi apakah boleh dengan membuat cerita bohong untuk menyenangkan saudara? Kadang orang kan ngelucu, niatnya baik biar orang senang. Apakah boleh dengan niat baik itu ngelucu dengan cerita bohong jadi boleh cerita bohongnya? Nggak boleh, meskipun niatnya baik. Dan Rasulullah itu juga suka bercanda, tapi nggak bercanda kecuali jujur. Inilah amzahu wala aqulu ilal haq, kata Rasulullah. Aku juga suka bercanda, tapi nggak bercanda, nggak ngomong kecuali yang benar. Kalau cerita-cerita ya cerita yang benar, bukan cerita yang bohong. Jadi tidak bisa. Zina, suka sama suka jadi ibadah misalkan ya.
nggak bisa. Zina saling ridho, ya. Niat karena Allah, membantu orang, ya nggak bisa jadi halal. Jadi jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amal yang bisa berubah, amal duniawi yang bisa berubah jadi ibadah adalah pertama amal ketaatan. Sebenarnya amal ketaatan bukan duniawi, amal mubah, perkara-perkara duniawi yang sifatnya mubah, bukan maksiat, bisa jadi ibadah. Semua amal mubah, amal yang boleh kita lakukan yang berkaitan dengan duniawi, boleh kita lakukan itu bisa menjadi ibadah dengan syarat dua: sengaja melakukan itu untuk beribadah kepada Allah dan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan di dalam syariah kita itu tasrikun niyah itu boleh. Tasrikun niyah itu menggandakan niat dalam beramal antara niat ukhrawi dan niat duniawi. Itu boleh. Menurut pendapat yang kuat, yang roji itu boleh. Meskipun ada khilaf di antara ulama, tapi yang kuat, yang roji adalah boleh. Tasrikun niyah itu contohnya seperti ini. Orang jalan dari rumahnya ke masjid jauh-jauh. Niatnya agar dapat pahala dari setiap langkahnya dan niat diet. Niat diet tapi juga niat ibadah dapat pahala dari setiap langkah. Itu boleh. Maka dia dapat pahala setiap langkahnya dan dapat diet juga. Duniawi, diet itu duniawi. Dua-duanya dapat, dunia dapat, akhirat dapat. Orang puasa, terkadang ada orang puasa niatnya karena mau cek darah atau cek kesehatan disuruh puasa. Maka daripada aku puasa untuk cek kesehatan nggak dapat pahala, mending aku puasa sekalian, benar puasa, niat puasa. Niat puasa karena Allah sekalian untuk cek. Maka dia dapat pahala akhirat dengan puasanya dan dapat kesehatan. Itu tasrikun niyah boleh. Ya. Orang kerja di masjid jadi muadzin. Adzan itu ukhrawi, ibadah ukhrawi apa duniawi, Pak? Ukhrawi. Dengan niat juga biar dapat gaji, boleh nggak? Ini menggandakan niat akhirat dan niat dunia. Boleh. Jadi marbot masjid ibadah itu, ngurusin masjid dan sebagainya, ngurusin masjid. Niat dapat gaji juga boleh. Jadi imam niat ibadah tapi juga niat biar dapat gaji boleh. Malah imam-imam di Saudi itu PNS semua, nggak bisa imam kecuali yang PNS atau badal. Kalau badal bisa. Rata-rata setiap masjid imamnya satu, ditunjuk pemerintah, digaji. Kalau Masjidil Haram itu selevel menteri gajinya. Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu selevel menteri, gaji pemerintah. Maka imam di sana bisa fokus imam. Jadi nggak perlu molor datang ke masjidnya karena digaji pemerintah. Jadi kerja jadi imam, niat karena Allah, tapi juga biar dapat gaji boleh. Bahkan orang mau berperang ini, niat berperang sambil berniat biar dapat ghanimah rampasan perang boleh. Itu ijma' ulama. Imam Al-Qarafi, pemilik karya Al-Dakhirah dalam mazhabnya Maliki, itu menukil ijma' ulama, bolehnya orang ketika perang, mau perang jihad, itu ibadah tertinggi dalam Islam. Sambil punya niat biar dapat rampasan perang, itu boleh. Dan ijma' itu dalalannya qat'i kuat. Ditutup. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.